unsa muskil. Ketika dilahirkan mempunyai dua alat kelamin, zakar dan farj. Bagaimana menghitung anak ini baligh? Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pengajian di dalam membaca kitab Safinatun Najah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullah ta'ala bihi wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin fi kitabihi dan qala faslun alamatul bulugh salasun tamamu 15 sanatan fi dzakari wal unsa wal ihtilamu fi dzakari wal unsa li 9 sinin wal haidu fil unsa li 9 sinin. Berkata muallif, Syekh Sumair mengatakan di dalam kitabnya Alamatul Bulugh, tanda-tanda baligh salasun, ada 3. Apa makna baligh? Ada ulama mengatakan makna baligh itu mencapai mukallaf, atau ketika seorang itu baligh berarti dia sudah wajib mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala atau wajib menjalankan apa-apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata mu'alif Syekh Sumair mengatakan ada 3 tanda-tanda baligh. Yang pertama, tamamu 15 sanatan fi dzakari wal unsa. Sempurnanya umur laki-laki dan perempuan 15 tahun. Sempurna 15 tahun berarti laki-laki ataupun perempuan maka dia telah mencapai baligh. Nah, ini berlaku bagi perempuan atau laki-laki yang tidak mengalami haid terlebih dahulu, yang tidak mengalami ihtilam. Maka dengan balighnya orang ini atau balighnya anak tersebut mencapai umur 15 tahun. Bagaimana cara menghitungnya? Nah, ulama berpendapat untuk menghitung tahunnya itu tahun komariah. Dari mulai anak ini lahir, keluar dari rahim ibunya dengan sempurna, seluruh tubuhnya keluar, di situ mulai dihitung. Makanya kalau jadi orang tua, kita mesti perhatiin. Karena anak ini berhubungan dengan masa baligh nanti. Nah, orang tua tuh mesti perhatiin. Misal begini, cara menghitungnya, kalau seandainya ada anak lahir jam 1, tanggal 1 Muharram 1420 misal. Nah, nanti ini orang tua harus ingat waktu anaknya lahir tanggal 1 bulan Muharram 1420. 15 tahun kemudian, tepatnya tanggal 1 bulan Muharram 1435 Hijriah. Genap 15 tahun, maka anak ini baligh. Di situ orang tua berperan. Ingat-ingat jadi orang tua berperhatian sama anak. Ini penting. Karena ntar kita menghitung masa baligh anak-anak bisa kita ukur dari situ. Nah, jadi mulai menghitungnya dari memulai anak itu keluar, seluruh badannya keluar dari rahim ibunya, di situ mulai dihitung. Kalau enggak ngalamin mimpi atau enggak ngalamin haid buat perempuan. Kemudian yang kedua, wal ihtilamu fi dzakari wal unsa li 9 sinin. Mimpi bagi laki-laki dan perempuan ketika umur 9 bulan. Ada laki-laki atau perempuan ketika umur 9 tahun, ketika umur 9 tahun dia ngalamin mimpi. Nah, mimpi di sini
Yang dimaksud ihtilam di dalam kaidah fikih itu keluar mani, keluar air sperma, baik laki-laki dan perempuan. Kalau seandainya ada laki-laki yang umur 9 tahun atau perempuan berumur 9 tahun, kemudian dia mengeluarkan sperma di waktu itu, maka anak tersebut dikatakan baligh. Baik keluarnya di saat dia tidur, atau keluarnya di saat dia sadar. Atau keluarnya dengan cara berjima, atau keluarnya dengan yang lain. Maaf, yang khusus buat anak-anak muda, hati-hati. Jangan sekali-kali ente mengeluarkan sperma dengan tangan ente sendiri. Karena jika terjadi demikian, nanti di akhirat orang yang mengeluarkan sperma dengan tangannya sendiri, tangannya bakal dirubah sama Allah Subhanahu wa taala menjadi besar sebesar perut ibu hamil tua. Naudzubillah min dzalik. Nanti bakal ketahuan orang yang pernah mengeluarkan mani atau sperma dengan tangannya sendiri, maka nanti tangannya dirubah menjadi besar sebesar perut perempuan atau ibu-ibu yang hamil tua. Naudzubillah min dzalik. Itu ihtilam umur 9 tahun jika mengalami mimpi. Dan yang ketiga, wal haidu fil unsa litis'i sinin. Umur haid, yang ketiga haid buat perempuan jika dia mencapai umur 9 tahun. Haid perempuan kalau dia udah mengalami haid di umur 9 bulan, 9 tahun, maka anak ini baligh. Ini penting, seorang orang tua penting memperhatikan anaknya. Karena ketika dia sudah baligh, maka kewajiban dia terhadap Allah Subhanahu wa taala mulai dihitung dari situ. Di mana dia baligh, di situ dia mulai wajib menjalankan perintah-perintah Allah yang wajib dia melakukan. Nah, kalau sudah mencapai baligh, itu buat perempuan. Kalau usianya sudah 9 bulan, 9 tahun dia haid, ngalamin haid di usia 9 tahun, berarti dia telah baligh. Kalau seandainya ada perempuan umur 9 tahun kurang 15 hari, atau umur 9 tahun kurang 14 hari, atau kurang 13 hari, maka itu masuk ke dalam darah haid dan anak tersebut mencapai baligh. Tapi kalau seandainya ada perempuan umur 9 tahun sudah keluar darah, tapi kurang dari 9 tahunnya kurang 17 hari, kurang 18 hari, atau kurang 19 hari, nah itu ulama mengatakan tidak disebut orang itu baligh. Tidak dikatakan anak itu baligh dan itu darah istihadah. Dan yang terakhir, perlu diketahui ada khunsa namanya. Khunsa dalam kaidah fikih itu khunsa muskil. Ketika dilahirkan mempunyai 2 alat kelamin, zakar dan farj. Nah, bagaimana menghitung anak ini baligh? Kalau seandainya ada laki-laki atau kalau seandainya ada manusia yang mempunyai 2 farj, cara menghitung balighnya, yang pertama dari farjnya mengeluarkan haid, yang kedua dari zakarnya mengeluarkan air mani. Nah, kalau kedua alat kelamin itu mengeluarkan darah haid dan mengeluarkan darah haid buat farj atau mengeluarkan air mani dari zakarnya, baru khunsa ini dikatakan baligh. Kalau seandainya cuma satu, misal yang keluar cuma dari zakar, cuma keluar air mani, atau cuma yang keluar dari farjnya, keluar darah haidnya, maka khunsa tersebut belum mencapai baligh. Wallahu a'lam.